Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Cahyani. Saya akan menjelaskan mengenai definisi hutang dan piutang. Hutang piutang menurut bahasa artinya al-qat'u atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah Qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk mengembalikan yang sepadan dengan itu. Selanjutnya mengenai dasar hukum hutang piutang. Dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Hutang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia saling tolong-menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Yang terakhir adalah mengenai macam-macam hutang piutang. Yang pertama, hutang barang. Hutang barang adalah hutang yang harus kita bayar pada seseorang berupa uang, benda, atau materi. Yang kedua, hutang tambang, yaitu hutang yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita yang panjang. Yang ketiga, hutang nasihat agama, yaitu hutang yang berkenan dengan perubahan kesadaran ibadah dan ritual agama. Yang terakhir, hutang tarang atau hutang ilmu adalah hutang kita kepada seseorang karena ia mendidik kita, mengajari kita, memberikan ilmu, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Permata Putri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama rukun dan syarat hutang piutang. Untuk yang kedua, larangan dalam hutang piutang. Untuk yang pertama, dalam hutang piutang atau qard terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat hutang piutang sendiri ada 3, yaitu yang pertama akhid, yang terdiri dari muqrid dan muqtarid. Yang kedua, maqfud alaih. Yang ketiga, sikhat al-aqd. Demikian juga menurut Khairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada 4 macam, yaitu yang pertama, orang yang memberi hutang. Kedua, orang yang berhutang. Ketiga, barang yang diutangkan, objek. 4, ucapan ijab dan qabul atau lafaz. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan utang piutang adalah yang pertama, akhid, orang yang berutang. Orang yang berutang dalam memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak atau subjek hukum, yaitu orang yang memberi hutang, dan yang berpiutang adalah orang sebagai berikut. Orang tersebut telah mencapai umur dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, orang tersebut mau dan bisa berpikir. Untuk yang kedua, objek hutang, maqfud alaih. Ini adalah objek yang dijadikan utang piutang. Salah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang. Untuk itu, objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang. B, dapat dimiliki. Yang C, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. D, telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Untuk yang ketiga, ijab dan qabul, sikhat al-aqd. Sikhat akad merupakan ijab, pertanyaan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan. Sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerima sikhat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut. 1. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Yang
kedua, antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian. 3. Pertanyaan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Untuk yang poin kedua, larangan dalam hutang piutang. Larangan dalam hutang piutang diantaranya adalah yang pertama, adanya riba. B. Tidak boleh ada tambahan dari pokok pinjam ketika pelunasan. Untuk yang C, maksud di tambahan di sini tuh dimaksudkan akan terlebih dahulu. D. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan limit waktu peminjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Ayu Prastiwi. Saya akan membahas tentang bahaya berhutang. Bahaya berhutang menurut Islam yang pertama adalah jenazahnya tidak akan disolati oleh tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat. Bahaya hutang yang pertama yaitu ketika orang yang mempunyai hutang meninggal dunia, maka jenazahnya tidak akan disolati oleh tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensalati jenazah orang yang mempunyai hutang, kemudian belum membayarnya dan tidak mempunyai harta peninggalan sepeser pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mensalatkan jenazah orang tersebut ketika ada sahabatnya yang berkata bahwa dirinya siap menanggung semua hutang yang dimiliki jenazah tersebut. Yang kedua adalah dosa selama hidup tidak akan diampuni hingga semua masalah hutang piutang selesai. Bahaya hutang yang kedua yaitu dosa-dosa selama hidup tidak dapat diampuni kecuali hingga orang tersebut menyelesaikan semua persoalan hutang piutangnya. Dalam hadis riwayat Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika ada seseorang terbunuh di jalan Allah atau mati syahid? Apakah dosanya akan terampuni? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dosanya akan terampuni apabila sabar kemudian maju dan tidak melarikan diri ketika berperang, dan tidak akan terampuni apabila seseorang tersebut sedang mempunyai hutang. Hadis tersebut menjelaskan seseorang yang mempunyai amal ibadah baik pun tidak dapat diampuni dosanya ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan mempunyai hutang, kecuali semua persoalan hutangnya telah diselesaikan. Dan yang ketiga adalah ditahan untuk masuk surga meskipun semasa hidup mempunyai banyak amalan. Menurut Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari 3 hal yaitu sombong, gulul atau penggelapan, dan terbebas dari hutang, niscaya dia akan masuk surga. Dan yang keempat adalah membahayakan akhlak, dapat menimbulkan berbagai tingkah laku yang buruk. Seseorang yang melakukan transaksi hutang piutang dapat memicu munculnya perilaku buruk. Hal tersebut mulai dari sifat berbohong, ingkar janji, dan hal buruk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang berhutang, maka orang tersebut lantas akan berbohong dan akan mengingkari janji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, mendekatkan diri menuju kekufuran. Bahaya hutang dalam Islam yang kelima yaitu akan mendekatkan diri menuju kekufuran. Menurut riwayat Nasai dan Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan perihal hutang piutang dengan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Agar terhindar dari kekufuran, dalam Islam hindari diri dari perilaku meminjam atau menghutang, baik itu pada tetangga, pinjaman koperasi, ataupun meminjam kepada bank. Yang keenam adalah menjadi pemicu sifat tidak jujur. Tidak setiap waktu dapat membayar hutang dengan lancar. Ada beberapa orang yang mengalami hambatan ketika akan membayar hutang, sehingga muncullah sebuah masalah. Karena takut dengan orang yang menagih, kemungkinan orang untuk tidak jujur sangatlah besar. Berbagai alasan dibuat agar dirinya mendapatkan waktu yang diperpanjang untuk membayar hutangnya. Hal tersebutlah yang memicu timbulnya sifat tidak jujur. Yang ketujuh adalah
dapat menimbulkan stres. Bahaya hutang yang ketujuh yaitu timbulnya stres. Stres dapat terjadi ketika seseorang mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Dalam persoalan hutang piutang, biasanya stres terjadi ketika dirinya tidak dapat membayar hutang. Bahkan ketika akan jatuh tempo, tiap malam susah untuk tidur, memikirkan bagaimana caranya membayar hutang, dan sebagainya, sehingga timbullah stres. Yang kedelapan adalah pahala kebaikan selama hidupnya akan dijadikan untuk menebus hutangnya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dengan keadaan masih mempunyai hutang walaupun hanya 1 dinar ataupun 1 dirham, maka kebaikan di hari kiamat yang akan melunasinya, karena di akhirat tidak akan ada lagi dinar ataupun dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah sangat jelas ketika orang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang, maka kelak di hari kiamat amal baik atau pahalalah yang akan melunasi semua hutangnya yang ada di dunia. Yang kesembilan adalah menyebabkan tumbuh sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang ciri-ciri orang munafik ketika mempunyai 4 sifat atau salah satu dari 4 sifat tersebut pada dirinya. Di antaranya yaitu jika dia percaya maka berkhianat, jika berjanji dia mengingkari, jika berbicara dia berbohong, dan jika berdebat maka dia akan curang. Orang yang mempunyai hutang pada saat belum mempunyai uang untuk membayarnya, kemungkinan untuk berbohong akan sangat besar, sehingga ketika orang tersebut berbohong maka dapat dikatakan orang yang munafik. Yang terakhir adalah urusannya akan menggantung. Bahaya hutang dalam Islam yang terakhir yaitu urusannya akan menggantung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin akan bergantung dengan hutang yang ia miliki hingga ia melunasi semua hutangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, agar semua orang dalam kehidupan tidak menggantung, hendaklah menyelesaikan semua persoalan hutang piutang yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat dan hikmah hutang piutang. Manfaat berhutang yang pertama adalah membantu menghasilkan uang. Menurut Greg McBride, ahli finansial senior Bankrate, hutang jika ditangani secara bertanggung jawab akan membantu Anda berinvestasi kepada aset yang lebih penting, entah itu rumah maupun pendidikan. Yang kedua adalah dapat memenuhi kebutuhan apabila sedang kesulitan, seperti jika saat kita sedang kelaparan tetapi tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli bahan-bahan makanan, maka dengan berhutang kita bisa memenuhi kebutuhan utama kita. Hikmah memberikan hutang. Yang pertama adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, akan mendapat pertolongan saat kesulitan. Yang ketiga, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Yang keempat, melatih rasa empati kepada orang lain. Yang kelima, meningkatkan jiwa sosial pada diri kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.